전쟁은 어때? 만 18세에서 30세까지 남자. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Jendela Film, channel yang membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 6 yang membahas mengenai sejarah perang di Korea. Film yang akan kita bahas ini berjudul Taegukgi. Dalam situs IMDb, Taegukgi mendapati rating yang sangat baik, yakni sebesar 8 dari 10. Film ini berkisah tentang dua bersaudara, Jin Tae sebagai kakak dan Jin Sok sebagai adik. Keduanya dipaksa ikut berperang pada perang saudara di Korea pada rentang tahun 1950 hingga 1953. Ya sudah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan para arkeolog dari Korea yang tengah melakukan penggalian di situs bersejarah perang Korea yang berada di pegunungan. Banyaknya tentara yang gugur di medan laga. Tidak semua jasadnya berhasil diidentifikasi. Jasad yang berhasil teridentifikasi, para petugas lantas mencoba menghubungi keluarganya untuk datang ke lokasi. Scene kita alihkan terhadap seorang veteran perang. Pria ini bernama Lee Jin Sok. Sesaat setelah itu datang cucunya si kakek. Cucunya si kakek memberikan informasi bahwa kakek mendapati telepon masuk dari markas militer. Diangkatlah oleh si kakek, di mana si kakek diminta untuk mendatangi lokasi situs bersejarah. Selepas itu si kakek pun menutup teleponnya dan kini ia nampak begitu sedih. Sebelum si kakek berangkat ke lokasi, si kakek mencoba melihat foto masa lalunya untuk melihat kenangan masa lalunya yang pernah terjadi. Tidak hanya foto, terdapat juga sebuah sepatu di dalam brankasnya, yang jika dilihat, maka sepatu itu bisa membuka memori atau ingatannya tentang masa lalunya. Flashback pada tahun 1950 di Seoul pada bulan Juni dengan memperlihatkan aktivitas warganya seperti biasa. Perkenalkan, pemuda ini bernama Lee Jin Tae. Kecintaannya terhadap sepatu membuat Lee Jin Tae pada akhirnya memilih untuk menjadi seorang penyemir sepatu. Ketika Jin Tae tengah menawarkan jasa semirnya di pusat kota Seoul, lalu secara sengaja seorang pria mengikuti tutur bahasanya, alias ingin mengajaknya bercanda. Yap, kedua orang ini adalah kakak beradik. Lee Jin Tae sebagai kakak, sementara Lee Jin Sok sebagai adik. Keduanya mampir di depan toko sepatu untuk melihat-lihat koleksi sepatu yang dimiliki oleh sang pemilik toko. Jin Sok yakin suatu saat nanti kakaknya bisa membuat sepatu lebih bagus dari itu. Jin Sok mendukung penuh apa yang memang sudah menjadi profesi kakaknya, karena kakaknya rela putus sekolah demi membiayai sekolahnya. Sayangnya sang kakak tidak hanya sampai di situ. Sang kakak juga di sini memberikan sebuah pulpen lalu disusul dengan membeli es krim satu berdua.
Di malam harinya kita diperlihatkan oleh keluarga bahagia yang tengah makan bersama. Yongsin adalah tunangan dari seorang Jintae yang tak akan lama lagi akan dinikahinya. Anak-anak ini sendiri merupakan adik-adiknya Yongsin yang kini tinggal bersama di dalam sebuah keluarga kecil, namun harmonis. Selepas makan, kemudian keluarga harmonis itu melanjutkannya dengan bercanda ria di sungai. Keesokan harinya mereka dibuat terdiam oleh iring-iringan dari kendaraan pengangkut pasukan. Kemudian disusul oleh sebuah pengumuman dari tentaranya, di mana tentara itu memberikan informasi bahwa Korea Selatan telah diserang oleh Korea Utara. Akar dari perang itu sendiri adalah karena perbedaan ideologi, di mana Korea Utara menganut paham komunis, sementara untuk Korea Selatan menganut paham kapitalisme dan liberalisme, atau Korea Utara biasa menyebutnya dengan antek-antek Amerika. Di malam harinya sipil termasuk keluarga harmonis pun harus segera meninggalkan kota ini sebelum militer Korea Utara memukul mundurnya. Sesampainya sipil di stasiun kereta, sayangnya kereta sedang tidak melayani umum dan berfokus pada pengiriman prajuritnya ke garis depan. Jintae terpisah dengan keluarganya karena hendak mencarikan obat untuk adiknya Yongsin. Nah, di saat Jintae terpisah, sesaat setelah itu para prajurit militer datang membawa perintah dari perwira tingginya, di mana pria antara usia 18 hingga 30 diminta untuk maju ke depan. Jinsok yang kala itu berusia 18 tahun dan masih duduk di bangku pelajar, terpaksa harus mengikuti walau ada larangan dari Yongsin dan ibundanya. Sebelum berangkat, para militer mengadakan upacara sekaligus sebagai acara perpisahan. Tidak berselang lama, lalu hadirlah Jintae. Yongsin dan sang ibu memberikan informasi bahwa Jinsok kini sedang berada di kereta untuk ikut berperang. Dengan segera Jintae pun memasuki kereta yang hendak berangkat untuk mencari adiknya. Singkatnya, setelah melewati beberapa gerbong, akhirnya Jintae pun menemui adiknya. Namun sayangnya Jinsok tidak diizinkan untuk pergi dari kereta oleh tentaranya, dan pernyataan itu pun menimbulkan baku hantam di antara Jintae dan para tentara. Sekuat-kuatnya Jintae, pada akhirnya Jintae akan kalah juga. Konsekuensinya, Jintae kini harus ikut berjuang di garis depan bersama dengan adiknya. Keduanya lantas izin pamit melalui jendela dengan sang ibu. Juga tidak ketinggalan dengan Yongsin. Sesampainya di camp, mereka diperlihatkan oleh sesuatu yang tidak biasa dilihat oleh mereka sebelumnya. Komandan Pleton pertama memberikan penegasan terhadap prajuritnya bahwa jika ada prajuritnya yang mundur, maka ia tidak akan segan untuk menembaknya. Ketika para prajurit baru tengah makan bersama sekaligus saling memperkenalkan dirinya masing-masing, tiba-tiba saja mereka mendapati serangan dadakan dari artileri milik Korea Utara. Jinsok mempunyai masalah pada jantungnya. Jadi hal seperti ini jelasnya sangat membuat seorang Jinsok syok berat, bahkan membuatnya sulit bernapas. Tetapi beruntungnya Jinsok masih diberikan umur panjang, sehingga ia dan sang kakak dapat kembali melanjutkan hidupnya. Di malam hari, di dalam camp, Jintae memohon pada komandannya untuk tidak mengikut sertakan adiknya ke dalam perang ini. Sebelum Jintae memberikan sesuatu pada negaranya, maka permohonan Jintae itu ditolak oleh komandannya. Keesokan harinya mereka atau batalion atau peleton pertama mendapati kabar buruk bahwa kini wilayahnya menjadi terisolasi karena area di sekelilingnya sudah jatuh ke tangan musuh. Dampak negatif dari hal tersebut adalah mereka tidak mendapati pasokan karena aksesnya telah terputus.
Selepas menggelar rapat, mereka pun berpartisipasi untuk memperkuat benteng mereka. Sesaat setelah itu, komandan mereka meminta untuk nama yang disebutkan pergi menuju garis pertahanan. Jintai tidak disebutkan namanya, tetapi Jintai mengajukan diri untuk hal tersebut. Ranjau pun dipasang oleh mereka dengan di-backup oleh pasukan penjaga. Namun ketika tengah bekerja, tiba-tiba saja mengetahui Sungcul telah jatuh, lantas rekannya dengan sigap langsung membantunya. Jintai di sini menunjukkan bakatnya sebagai seorang prajurit, di mana Jintai mampu menumbangkan banyak tentara musuh. Sungcul langsung ditangani di tenda medis oleh rekan-rekannya. Beberapa hari kemudian para prajurit nampak sangat amat kelaparan dan kehausan. Ya karena memang para prajurit ini tidak mendapati pasokan yang berujung pada lelah dan kelaparan. Sekalinya mereka mendapati makanan, itu pun dalam jumlah yang kecil atau menghabisi stok yang tersisa. Mereka lantas berdiskusi mengenai permasalahan ini. Ada dua solusi. Solusi pertama, berdiam diri di sini kemudian gugur karena kelaparan. Solusi kedua, melakukan penyerangan terhadap Korea Utara untuk memukul mundur. 밀고 들어가서 싸그리 뭉개버리자. 가석가 부싸오! 저도 따라가겠습니다. 저도 가겠습니다. 가겠습니다. 저도 갑니다. 해주시나요? Kini yang merepotkan bagi Korea Selatan adalah senapan mesinnya, dan untuk melumpuhkan senapan mesin itu mereka pun harus bergerak maju. Oleh karenanya tidak ada yang bergerak maju, maka inisiatif pun dilakukan oleh Jintai untuk melumpuhkan senapan mesinnya sekaligus melumpuhkan musuhnya yang berada di dalam camp. Namun untuk melumpuhkannya bukanlah hal yang mudah karena Jintai harus melewati musuhnya yang mencoba memberikan perlawanan. Dalam pertempuran ini, Korea Selatan menang telak atas Korea Utara dan mereka dengan bangganya mengibarkan kembali benderanya. Komandan memberikan kabar baik setelah kabar baik. Apa itu? Yap, kabar baik itu adalah Amerika telah sukses mendarat di Incheon dan Korea Selatan akan membantu Amerika dalam serangan kedua di Incheon juga. Berkat aksinya yang menawan di medan laga, Jintai kini mulai dilirik oleh komandannya dan karirnya kemungkinan akan cemerlang di masa yang akan datang. Benar saja, 3 bulan kemudian Jintai pun mendapati wawancara dari PBB termasuk adanya Amerika. Jintai mendapati pertanyaan yaitu apa yang mendasari Jintai hingga bertempur dengan demikian beraninya. Jintai lalu menjawab, 대한민국 국군으로서
열심히 싸웠습니다. Kini, para prajurit bisa makan banyak dan makan enak setelah sebelumnya mereka menahan lapar selama 5 hari. Di malam harinya Jinsok adiknya curhat terhadap kakaknya, di mana kakaknya sekarang seakan berubah seperti sebuah lagu tegar, yaitu kakaknya yang dulu bukanlah kakaknya yang sekarang. 1 bulan kemudian, tepatnya pada Oktober 1950, serangan kini berbalik menyerang Korea Utara dan militer gabungan sudah memasuki pusat pemerintahannya yakni Pyongyang. Pertempuran ini berlangsung cukup sengit karena kedua kubu sama-sama tidak ingin mengalah, alias balas-membalas serangan. Korea Selatan ditugaskan untuk menangkap petinggi Korea Utara hidup-hidup untuk diinterogasi. Jintai memasuki gedung seorang diri untuk menghabisi para tentara musuh yang bertempat di atap gedung, sementara yang lainnya berfokus pada apa yang ada di hadapannya. Pandangan Jintai lalu teralihkan oleh para petinggi Korea Utara yang tengah berusaha untuk melarikan diri. Di saat Jintai ingin mengejarnya, kemudian rekannya pun hadir termasuk adiknya. Adiknya telah melarang kakaknya untuk tidak mengejarnya. Karena itu tindakan berisiko tinggi. Namun karena ambisinya yang kuat, terpaksa untuk Jintai mengabaikannya dengan memilih untuk mengejarnya di tengah-tengah dahsyatnya peperangan. Pada saat Yongman ingin membantunya, tiba-tiba saja ia ditembak oleh lawannya. Yongman lalu membalas serangannya, tetapi Yongman juga kini tumbang seperti lawannya. Singkat cerita, salah seorang perwira tinggi Korea Utara akhirnya berhasil ditangkap oleh seorang Jintai. Setelah pertempuran yang cukup lama, akhirnya Korea Selatan berhasil memenangkan pertempuran sementara yang dibantu oleh PBB termasuk Amerika. Keadaan setelah perang nampak begitu sangat memprihatinkan. Karena selain banyaknya bangunan yang rusak parah, tidak sedikit juga sebuah perang memakan korban jiwa termasuk warga sipil. Mundurnya Korea Utara dari wilayahnya, Korea Utara bahkan tega membantai warganya sendiri. Dan hal ini tentunya menambah dendam tersendiri bagi Korea Selatan dan kawan-kawannya terhadap para komunis. Serangan masif yang dilakukan oleh Korea Selatan dan kawan-kawannya membuat Korea Utara mundur jauh, bahkan serangan-serangan itu sering dilakukan pada malam hari. 용서가. 은근히 끌려왔어요. 통화하면 죽인다길래. Ternyata di antara prajurit Korea Utara yang tengah menyerah itu ada sohibnya Jinsok, yaitu Yongsok. Yongsok menjelaskan terhadap sohibnya bahwa ia dipaksa bergabung dengan tentara Korea Utara. Pada musim dingin ini mereka membuat markas militer sementara dengan mempekerjakan para tawanannya. Tidak hanya Jinsok yang merasakan perubahan dari Jintai, tetapi juga Yongsok sebagai sahabatnya. Selain dipekerjakan, faktanya tawanan itu diperlakukan dengan sangat buruk, yaitu diadu dombakan sesama rekannya. 지는 새끼들은 이틀 동안 밥 없어. 한 새끼 작살 날 때까지 하는 거다. Dalam siaran radio ini, mereka mendapati kabar baik bahwa perang sebentar lagi akan berakhir dengan semakin terpojoknya Korea Utara. Mendengar kabar baik itu, para prajurit pun jingkrak-jingkrak kegirangan saking bahagianya. 전쟁이 끝나긴 끝나는 모양이에요. Karena aksi-aksinya yang menawan di medan laga, akhirnya Jintai pun berhasil mendapatkan medali dan itu disambut dengan senang hati oleh rekan-rekannya. 박수!
Seperti yang sudah dijanjikan oleh komandannya, jika Jintai ingin memulangkan adiknya, maka berilah yang terbaik untuk negaranya. Jadi, jelasnya permohonan Jintai itu kini dituruti. Namun, apa yang menjadi keinginannya selama ini bukannya diterima dengan baik oleh adiknya, di mana adiknya malahan menilai bahwa kakaknya kini sudah gila jabatan. Inti dari pernyataan adiknya itu hanyalah satu, yaitu tidak ingin menjadi seperti Lagu Tegar. Sesaat setelah itu terdengar suara sirene, dan ternyata itu adalah peringatan bahwa pasukan Korea Selatan akan menghadapi serangan balik dari Korea Utara yang dibantu oleh Cina atau sesama komunis. Jenderal kemudian menugaskan untuk mundur sekaligus membawa dokumen-dokumen rahasia, sementara sisanya lebih baik bakar saja. Mereka pun mundur dengan panik di tengah-tengah serangan dahsyat artileri maupun pengejaran para komunis. Mundurnya pasukan Korea Selatan bukan hanya di sini saja, tetapi Amerika juga dikabarkan telah mundur. Di saat seperti ini, beberapa tawanannya mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitannya untuk melawan Korea Selatan. 오지 말라! 가까이 오지 말라! 가까이 오지 말라! 지금 오지 말라! 지금 오지 말라! Meski tidak ikut memberontak, Yongsok juga ikut terbunuh. Di samping Jinsok bersedih, Jinsok juga kesal dan menyatakan bahwa kakaknya adalah seorang pembunuh. Mundur bukan berarti kalah. Penarikan pasukan dari garis depan adalah sebuah strategi untuk memobilisasi infanteri besertakan peralatan tempurnya. Karena sedari tadi Jintai tidak melihat adiknya, lantas ia pun bertanya terhadap rekannya. Rekannya menanggapi bahwa adiknya Jintai rindu dengan kampung halaman, berikut juga dengan keluarganya. Setiba di kampung halaman, keadaan sama kacaunya dengan yang ada di stasiun, di mana orang-orang sibuk menyelamatkan diri untuk keluar dari wilayah ini. Wilayah yang sebentar lagi akan direbut kembali oleh komunis. Sesampainya di rumah, Jinsok pun lantas mencari keberadaan keluarganya dan yang ditemuinya hanyalah seorang Yongsin. Betapa rindunya keduanya setelah cukup lama tidak bertemu. Sesaat setelah itu hadirlah beberapa pemuda yang meminta untuk Yongsin ikut dengan pemuda itu. Singkatnya, pemuda itu adalah anggota Federasi Anti Komunis. Karena di sini Jinsok mencoba melindungi Yongsin, maka Jinsok juga ikut dibawa oleh pemuda itu. Jinsok diturunkan di sebuah tempat khusus untuk diinterogasi, sementara Yongsin sendiri akan dieksekusi seperti orang-orang tersebut. Kini giliran saatnya bagi Yongsin dan gerombolannya untuk dieksekusi. Beruntungnya Jintai segera datang untuk menyelamatkannya. Anggota Federasi Anti Komunis itu mengatakan bahwa Yongsin layak dihukum mati karena pada saat masa invasi Korea Utara ke Korea Selatan, Yongsin telah tercatat bekerja sama dengan Korea Utara. Faktanya, Yongsin terpaksa bekerja sama hanya demi sesuap nasi. 보리쌀 준다길래 이름만 썼지. 나 보던 손끝 하나라도 건드리면 다 죽을 줄 알아. Jintai lalu mengancam jika Yongsin tidak dilepas maka ia akan meledakkan bom ini. Sesaat setelah itu datang pembela Jintai, yaitu adiknya. Kini kedua belah pihak sama-sama saling mengancam dan sama-sama tidak ingin mengalah. Pemberontakan pun lantas jadi jalan satu-satunya. Yongsin meninggal setelah tertembak 2 kali di bagian dada. Jintai dan Jinsok sangat-sangat terpukul atas meninggalnya Yongsin. Untuk kemudian keduanya pun dimasukkan ke dalam tahanan bersama para tahanan lainnya. Jintai dibebaskan tetapi tidak dengan adiknya. Jintai yang merupakan seorang sersan memohon kepada komandan barunya yang bernama Bom Bom untuk membebaskan adiknya, tetapi permintaan itu ditolak dan tiba-tiba
Jintai mengambil kesempatan itu untuk mengancam si Bom Bom. Jintai berkata kepada si Bom Bom untuk melepaskan adiknya dari sel tahanan. Bukannya takut, si Bom Bom malahan bertindak sebaliknya, yaitu menugaskan untuk prajuritnya membakar sel tahanan. Jintai dengan segera mendatangi sel tahanan di tengah dahsyatnya serangan dari para komunis. Nahasnya, di tengah usahanya, Jintai malahan terkena ledakan artileri, yang tentunya hal itu membuatnya sulit berdiri. Ditambah lagi sel tahanan itu kini sedang terbakar hebat. Usai terbakarnya sel tahanan, kemudian Jintai pun mendatanginya. Di mana di sini Jintai menemukan sebuah pulpen yang sebelumnya ia berikan terhadap adik tercintanya, yang kini sudah menjadi tulang belulang. Pasca terbakarnya sang adik, Jintai melihat si Bom Bom tengah digiring oleh musuhnya, alias kini si Bom Bom sudah menjadi tawanan dengan terdapat demit dalam tubuhnya. Pada akhirnya Jintai pun sulit mengontrol dirinya dan memutuskan untuk membalaskan dendamnya. Selang 7 bulan, tepatnya pada Juli 1951, di rumah sakit militer Taejun, Korea Selatan. Singkat cerita, Jinsok masih hidup atas bantuan dari rekannya yang kini sudah terasa seperti paman sendiri. Setelah lama Jinsok tidak mendengar kabar mengenai kakaknya. Kini ia mendapati kabar terbaru di mana kakaknya kini telah beralih menjadi seorang komunis, sekaligus pemimpin pasukan pengibar bagi para komunis. Di malam harinya Jinsok teringat oleh kenangan indahnya dengan sang kakak dan keluarganya. Keesokan harinya pasukan Korea Selatan bersiaga untuk melakukan serangan balik atas Korea Utara. Artileri dan pesawat tempur akan dikerahkan dalam operasinya nanti. Di samping itu, Jinsok mengendap-endap untuk menyerahkan dirinya terhadap pasukan Korea Utara. Kedatangan Jinsok kemari bukanlah untuk menjadi pengkhianat atau PKI, tetapi kedatangan Jinsok kemari adalah untuk bertemu dengan kakaknya, yang kini adalah pemimpin pasukan bendera. Prajurit komunis lantas menghubungi pemimpin pasukan bendera, dan hal itu dibantah langsung oleh Jintai dalam teleponnya. Mereka lantas segera membawa Jinsok ke pasukan keamanan. Namun di saat Jinsok digiring oleh prajurit komunis, tiba-tiba saja mereka mendapati serangan udara, tank, dan artileri dari musuh mereka. Jinsok memanfaatkan kematian prajurit itu untuk mencari kakaknya. Selepas serangan udara, tank, dan artileri, kini giliran divisi infanteri yang akan turun tangan bertempur hingga titik darah penghabisan. Yang awalnya Jinsok adalah tawanan, kini Jinsok menjadi sasaran dan bergabung kembali ke dalam negaranya. Sesaat setelah itu, pasukan pengibar bendera komunis datang dari atas bukit yang dipimpin oleh Jintai. Sembari berperang, Jinsok mencoba mencari kakaknya. Jintai bagaikan sosok monster dengan badannya yang tinggi, tegap, dan sulit untuk dikalahkan. Jinsok kini menjadi sasaran daripada serangan kakaknya. Tetapi Jinsok hanya melakukan sikap defensif dan berusaha untuk mengatakan bahwa dirinya Jinsok masih hidup. 제발!
Meski sudah tertusuk, Jintai tetap masih bisa memberikan perlawanan, tetapi pada akhirnya Jintai pun tumbang juga. Sang adik kembali berusaha untuk menyadarkan sang kakak, dan pada akhirnya sang kakak sadar bahwa ternyata adik satu-satunya masihlah hidup. 정말 살아있었구나. 너무나 주려고 만든 구두 아직 멀었어. Sang kakak berkata pada adiknya bahwa kakak telah membuatkan sepatu untuk adiknya kuliah. Dan demi kebaikan adiknya, maka adiknya diminta untuk mundur duluan sementara sang kakak nantinya akan menyerah. Sempat mengabaikan perintah itu, tetapi pada akhirnya sang adik mau menurutinya. 돌아와야 돼. Korea Selatan terpaksa harus mundur karena komunis terus memasok infanterinya untuk masuk ke dalam pertempuran. Guna untuk menghambat pergerakan komunis, maka inisiatif pun dilakukan oleh sang kakak untuk melindungi adiknya. 내가 얼마나 기다렸는데 형 혼자 두고 오는 게 아니었는데 말 좀 해요. Siapa sangka bahwa obrolan terakhir dalam pertempuran itu adalah obrolan terakhir dari kakak beradik ini. Gadis ini juga faktanya bukanlah cucunya si kakek, tetapi gadis itu adalah adik dari almarhumah Yongsin. Di masa mudanya, kita diperlihatkan oleh keluarga harmonis yang dapat kembali berkumpul meski tidak lengkap. Dari film ini kita belajar bahwa pada akhirnya kenangan tak sebatas ingatan semata. Di balik susah senangnya, kenangan juga sering memberikan pelajaran berharga. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen aja di kolom komentar.